Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, tidak lupa khotib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak tak ternilai dan tak terhitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini, kita selaku umat Islam mampu dan mau untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena bisa jadi nikmat Islam diberikan oleh Allah pada seseorang, namun nikmat iman tidak diberikan kepada orang tersebut, maka ia berat untuk melaksanakan ibadah puasa yang mana memang kelihatan sulit dan sangat tidak nyaman untuk dikerjakan. Buktinya banyak kaum muslimin yang mengaku orang Islam, tetapi di bulan ini mereka dengan enjoynya, dengan tanpa merasa bersalahnya, makan di warung-warung makan pada siang hari. Penjualnya juga seorang muslim, yang makan di warung juga orang muslim, tapi mereka tidak diberi Allah nikmat iman, sehingga ia berat untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Oleh karena itu bersyukurlah pada Allah, karena kita diberi dua-duanya, nikmat iman wal Islam, sehingga kita tidak berat untuk melaksanakan perintah Allah seberat apapun, termasuk perintah Allah untuk melaksanakan puasa siam di bulan Ramadan di tahun ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, khatib berwasiat agar mari kita manfaatkan waktu-waktu yang sebentar ini untuk bekal, untuk kesempatan meraih pahala dan ridhoannya, agar kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Agar kita mencapai atau menggapai daripada tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dan bekal yang baik
bekal yang terbaik dari kehidupan ini adalah bekal ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya, "Wa tajawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh orang bertakwa saat akhir-akhir detik-detik di bulan Ramadan ini. Yang pertama, orang bertakwa akan serius dalam beribadah di akhir Ramadan atau di akhir kesempatan ini. Karena Rasulullah pun telah mencontohkannya. Rasulullah di akhir-akhir Ramadan beliau lebih serius dan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadisnya beliau telah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil asril awakhir mala yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya di waktu-waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan Rasulullah melakukan cara beriktikaf di masjid untuk lebih serius dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadisnya diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu berapa lama waktu iktikaf? Menurut para ulama berdasarkan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Wa antum aqifuna fil masajid." Sedang kamu beriktikaflah di dalam masjid. Al-Baqarah ayat 187. Ibnu Hazm berkata mengomentari ayat ini bahwa Allah Ta'ala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf di dalam masjid. Namun apabila di akhir Ramadan ini meluangkan waktu untuk beriktikaf 10 hari penuh, maka itu adalah lebih baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, apa tujuan Rasulullah beriktikaf di dalam masjid? Tujuannya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti dalam satu hadisnya beliau mengatakan, yang artinya, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Lalu aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang. Dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Maka beliau bersabda, siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah hadis Rasulullah tentang masalah iktikaf. Bahwa beliau beriktikaf tidak lain dan tidak kurang hanyalah untuk mencari ridho Allah dan terkhusus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Begitu istimewanya malam yang indah ini. Sehingga Allah pun berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang sudah kita hafal semuanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu adalah malam yang penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang berzikir, membaca Al-Quran atau yang mulai di malam ini, maka pahala baginya adalah seperti beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Oleh karena itu, dalam hadisnya pun Nabi pernah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampun. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang masalah ini bahwa malam Lailatul Qadar ini akan turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis berikut ini. Hiya fil asril awakhiri min Ramadhana. Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan terkhusus, yaitu malam-malam ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Allah merahasiakan kapan malam itu Allah tetapkan agar manusia, agar kaum muslimin selalu bersungguh-sungguh pada malam-malam akhir Ramadan tersebut. Sehingga marilah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapat keutamaan yang besar di bulan Ramadan ini. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita bersungguh-sungguh kemudian beriktikaf, berniat untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka yang kedua, orang bertakwa akan istiqomah. Istiqomah dalam detik-detik akhir bulan Ramadan, juga akan istiqomah setelah Ramadan meninggalkannya. Oleh karena itu, marilah kita berniat dalam hati kita masing-masing. Setelah Ramadan nanti pergi, maka sebaiknya kalau kita mengaku orang bertakwa, kita harus melaksanakan rutinitas, melaksanakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, baik itu qiyamul lail, baca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun itu memang sedikit atau lebih kecil kadarnya daripada kita beribadah di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah bulan istimewa. Syaitan dibelenggu, jannah pintunya dibuka, neraka ditutup pintunya. Oleh karena itu manusia akan mudah untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Namun kita usahakan, walaupun kadarnya nggak sama dengan bulan Ramadan, kebiasaan ibadah ini kita teruskan di luar Ramadan. Karena amal yang dicintai Allah adalah amal yang walau sedikit, tetapi ia dilakukan dengan kontinu. Seperti dalam hadisnya, Nabi pernah bersabda, "Ahabbu al-a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqala." Yang artinya amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, terus menerus, walaupun itu hanya sedikit. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah.
Oleh karena itu, ada seorang ulama salaf pernah mengatakan, min sawabil hasanati ala hasanati ba'daha wa min jazai al sayyiati as-sayyiati ba'daha. Yang artinya, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Artinya apa? Artinya apabila seorang muslim itu berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan puasanya diterima oleh Allah, bahkan ia mendapat malam Lailatul Qadar, maka indikasinya adalah ia akan melanjutkan ibadah-ibadah Ramadan kalau ia laksanakan juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa bahkan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga puasanya sia-sia, maka setelah Ramadan ia pun akan lupa terhadap ibadahnya di bulan Ramadan, dan ia pun akan tenggelam dalam kemaksiatan yang biasa ia lakukan sebelum ia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin yang beriman dan bertakwa itu dilabeli dengan golongan Ramadhaniyun, yaitu golongan yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, seakan-akan ia menyembah bulan Ramadan, bukan menyembah Allah. Sebaliknya, kita seharusnya berusaha untuk digolongkan ke dalam golongan orang-orang Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang menyembah Allah, menyembah Rabb, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam khutbah pertama ini, yang mana yang kita bisa garis bawahi adalah mari kita manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beriktikaf di masjid, memperbanyak ibadah, sholat, baca Quran, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan mari kita berusaha dan berniat agar ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa istiqomah setelah Ramadan meninggalkan kita. Fastabiqul khairati, aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa pada Allah agar kita tetap menjadi umatnya yang beriman, bertakwa dan istiqomah. Karena hanya dengan istiqomah inilah kita bisa mengharapkan keridhaan Allah dan jannahnya. Amal manusia itu tergantung dari akhirnya. Walaupun kita di awal Ramadan bersemangat sholat tarawih, bersemangat membaca Al-Quran dan ibadah lainnya, namun setelah akhir Ramadan kita kemudian tidak bersemangat. Setelah akhir Ramadan kita menjadi melumpuh, tidak bisa mengobarkan semangat ibadah, maka ini sesungguhnya adalah yang terjadi pada kita. Yang nyata adalah yang akhir, yang awal adalah hanya semu saja. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk bisa menjalani hidup ini di bawah naungan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.